Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisara. Saya dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan membahas mengenai keunikan budaya Banjar untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Banjar yang diampu oleh Ibu Nur Hasanah MA. Budaya Banjar dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar, khususnya dalam bentuk kesenian, tarian, musik, pakaian, permainan, dan upacara tradisional. Budaya dan tradisi orang Banjar merupakan hasil asimilasi selama berabad-abad. Budaya tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan pedagang Arab dan Persia loh. Oleh sebab itu, banyak kebudayaan Kalimantan Selatan yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Pandangan atau pengaruh Islam menjadi dominan dalam kehidupan budaya Banjar. Kehidupan sosial warga masyarakat yang bercirikan Islam terus terjaga dan dipertahankan. Hal ini dapat terlihat dari kehidupan sehari-hari mereka loh. Selain itu juga dapat dilihat melalui berbagai pentas kesenian Banjar yang sering ditampilkan saat acara-acara resmi. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas satu persatu keunikan budaya Banjar ini. Yang pertama, seni sastra. Seni sastra yang ada di Banjar diantaranya yaitu Madihin. Kesenian Madihin sudah ada di Kalimantan Selatan semenjak agama Islam masuk dan berkembang di seluruh daerah Kalimantan Selatan. Madihin adalah jenis kesenian tradisional yang dalam pertunjukannya terdapat perpaduan antara seni vokal berupa nyanyian yang berisi syair atau pantun dengan pukulan perkusi atau genang besar yang dimainkan sendiri oleh pemadihin itu. Madihin ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari pantun berkait. Madihin dituturkan di depan publik secara spontan oleh pemadihin. Ciri khas dari Madihin ini adalah penggunaan bahasa Banjar dalam penyampaiannya, tetapi tak menutup kemungkinan loh menggunakan bahasa Indonesia, tetapi dengan logat yang dibanjarkan, agar penonton yang bukan berasal dari suku Banjar bisa memahami makna yang disampaikan pemadihin. Keunikan dari kesenian ini terletak pada kebermaknaan syair atau liriknya, yang mana di dalam lirik tersebut terselip nilai moral dan nasihat-nasihat yang bermakna. Tapi kalian tenang saja, pembawaan dari pemadihin ini tidak monoton kok. Malahan, kesenian Madihin ini mengandung humor segar serta lawakan, sehingga kalian tidak bosan untuk menontonnya. Tak jarang juga loh pemadihin tampil bersama. Mereka seolah-olah bertanding adu kehebatan syair, saling bertanya jawab, dan saling kalah mengalahkan melalui syair yang mereka ciptakan. Menarik bukan? Tentu menarik dong. Saking menariknya, Pak Presiden RI era Orde Baru yakni Pak Soeharto pernah begitu terkesan loh dengan pertunjukan ini. Kedua, kesenian Mamanda. Kesenian Mamanda merupakan seni teater dari Kalimantan Selatan. Asal mula Mamanda ini adalah kesenian bernama Badamuluk yang dibawa rombongan Abdul Muluk dari Malaka sekitar tahun 1897. Cerita dalam teater tradisional ini mengasyikkan loh, tidak kalah dengan cerita sinetron lainnya. Uniknya, dalam kesenian Mamanda, unsur budaya dan hiburan menjadi satu kesatuan loh. Tokoh yang diangkat dalam teater ini seperti raja, mangkubumi, wazir, perdana menteri, panglima perang, putri, permaisuri, dan tokoh lainnya yang berunsur kerajaan. Kalau dilihat-lihat terkesan baku ya teman-teman. Tunggu dulu. Teater ini bisa ditambahkan dengan tokoh-tokoh lainnya juga kok, seperti anak muda, perampok, jin, atau tokoh dari negara lain. Dengan keahlian improvisasi para pemain ini, pertunjukan yang disajikan menjadi lebih menyenangkan dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Menariknya, cerita Mamanda ini juga bisa berkolaborasi dengan seni tari atau seni musik. Keunikan kesenian ini karena mempunyai nilai budaya. Selain merupakan media hiburan, juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat Banjar. Cerita yang disajikan baik tentang sejarah kehidupan, contoh teladan, baik kritik sosial yang bersifat membangun, demokratis, dan nilai-nilai budaya masyarakat Banjar. Oh iya, bahasa yang digunakan dalam pertunjukan ini tentunya menggunakan bahasa Banjar.
Selanjutnya, tarian dan alat musik tradisional. Tari baksa kembang. Tari baksa kembang merupakan salah satu contoh tari yang dikembangkan di lingkungan keraton. Tari baksa kembang ini sudah ada sebelum berdirinya pemerintahan Raja pertama Kerajaan Banjar Suryansyah. Tari ini pada awalnya digunakan untuk menyambut para tamu agung. Namun, seiring berjalannya waktu, tarian ini sudah dipakai di kalangan masyarakat. Saat ini, tarian baksa kembang sudah bisa ditemukan dalam acara hajatan, pengantin, maupun acara selamatan. Keunikan tari baksa kembang ini dapat ditemukan dari segi busana tarian dan juga iringan alat musik tari baksa kembang. Para penari baksa kembang akan dibalut dengan busana khas yang menampilkan bunga-bunga tertentu. Bunga yang digunakan biasanya seperti bunga kuntil, melati, mawar, dan kenanga. Bukan hanya itu, selendang juga mempercantik tarian sekaligus mengencang kasa kembang sehingga bisa dibedakan dengan tarian lainnya. Penari juga dilengkapi dengan mahkota kembang yang digunakan pada kepala penari yang disebut gajah gemuling. Alat musik yang digunakan dalam iringan tari ini berupa alat musik tradisional Kalimantan Selatan seperti sarun, santan, ganong, daw, gong besar, gong kecil, kangsi, dan babun. Tari ini diiringi dengan musik bertempo pelan dan juga lembut agar penari bisa melakukan banyak gerakan-gerakan yang lemah gemulai. Indah sekali ternyata. Tari Sinoman Hadrah Rudat. Tarian ini merupakan salah satu bentuk paduan seni tari dan musik khas Banjar yang paling dikenal. Sinuman Hadrah Rudat bersumber dari budaya yang dibawa oleh pedagang dan pendakwah Islam dari Arab dan Persia. Uniknya, kesenian ini sangat dipengaruhi dengan nilai Islam loh. Puja dan puji kepada Allah serta Rasul Muhammad SAW mengisi syair dan pantun yang dilakukan bersahutan dalam irama kasidah yang merdu. Para penarinya melakukan gerakan dinamis dengan melindungi payung ubur-ubur. Payung ini lambang keagungan dalam kehidupan tradisional di Indonesia. Sinuman Hadrah Rudat biasanya ditampilkan untuk mengiringi pengantin Banjar dan untuk menyambut kedatangan tamu. Sedangkan iringan musik pada tari ini meliputi bunyi alat musik dan bunyi nyanyian. Bentuk musik beserta nyanyian liriknya diketahui terdapat pengulangan. Alat musik yang digunakan adalah terbang dengan pukulan tertentu. Unik kan? Upacara tradisional. Salah satu upacara tradisional yang hits di kalangan Banjar yaitu Ba'ayun Maulid. Di Kalimantan Selatan, perayaan Maulid diperingati dengan serangkaian acara-acara. Biasanya terdiri dari pembacaan syair-syair Maulid seperti Al-Barzanji, Al-Bibai, Asyaraf Al-Anam, atau Maulid Hafi dan dilanjutkan dengan acara agama. Sebagian masyarakat Banjar ada juga menggelar suatu tradisi unik yang mereka sebut dengan istilah Ma'ayun Anak. Karena tradisi Ma'ayun Anak ini digelar seiring dengan peringatan hari kelahiran Nabi, yaitu pada bulan Maulid, maka upacara ini dalam bahasa Banjar dinamakan dengan istilah Ba'ayun Maulid. Pelaksanaan upacara ini yaitu dengan meletakkan bayi atau anak pada ayunan yang terdiri dari 3 lapis kain. Hiasan bunga warna-warni yang digantung di sekitar ayunan menambah suasana keindahan dan upacara ini loh. Saat pembacaan asyrakal dikumandangkan, anak dalam ayunan diayun secara perlahan dengan cara menarik selendang yang diikat pada ayunan. Maksud diayun pada saat itu adalah untuk mengambil berkah atas kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Orang tua berharap anak-anak yang diayun menjadi umat Islam yang taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana nih teman-teman? Unik dan menarik bukan budaya Banjar? Oleh sebab itu, mari kita lestarikan budaya kita agar tidak termakan oleh zaman dan terbawa oleh arus globalisasi. Kalau bukan kita, siapa lagi bukan? Nah, mungkin ini dulu video dari saya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.